Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raga Indah Imania dengan NIM G0024034. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan laporan anatomi saya yang kedua, yaitu tentang core. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai anatomi core tersendiri, dari letaknya, batasnya, strukturnya, baik struktur interna, skeleton cordis maupun internanya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan vaskularisasi dan inervasinya. Lalu ada pembungkus jantung yaitu perikardium, dan saya akan menjelaskan jenis-jenisnya dan vaskularisasi juga inervasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan klinisnya juga, embriologi, sirkulasi jantung, dan sistema conduction cordis. Pertama saya akan menjelaskan tentang perikardium. Jadi perikardium itu suatu kantung fibroserosa yang membungkus jantung dan pangkal pembuluh-pembuluh besar layaknya pleura pada pulmo, yang terdiri dari dua jenis, yaitu perikardium fibrosum dan perikardium serosa. Selanjutnya untuk perikardium fibrosum itu terdiri dari jaringan fibrosa yang dia itu terletak pada bagian eksternal yang fungsinya itu untuk melindungi core, membatasi gerak core, dan menjaga core agar tetap pada tempatnya. Selanjutnya perikardium serosum itu lapisan bagian internal, yang lapisan serosa itu terdiri dari dua lapisan lagi atau dua lamina, yang terdiri dari lamina parietalis perikardii dan lamina visceralis perikardii. Yang diantara keduanya itu, diantara kedua lamina itu terdapat cavum perikardii yang berisi liquor perikardii yang fungsinya itu untuk pelumas, untuk meminimalkan gesekan core dengan perikardium fibrosum. Baik, selanjutnya pada bagian jantung juga ada sinus perikardii. Yang pertama untuk sinus obliquus perikardii itu yang ada pada antara refleksi vena cava superior, vena cava inferior, dan vena pulmonalis yang masuk ke jantung. Selanjutnya untuk sinus transversus perikardii itu alur di mana aorta dan truncus pulmonalis itu meninggalkan jantung. Nah, selanjutnya untuk vaskularisasi dan inervasinya, untuk arterinya itu, inervasinya itu arteri perikardiofrenika, cabang dari arteri torakika interna. Selanjutnya untuk venanya itu vena perikardiofrenika, cabang dari vena brachiocephalica. Lalu selanjutnya untuk inervasinya, nervus phrenicus untuk perikardium fibrosum dan lamina parietalis perikardium serosum, dan truncus sympathicus dan nervus vagus pada bagian lamina visceralis perikardium serosum. Selanjutnya pada bagian core-nya itu untuk letak anatomisnya, dia terdapat di mediastinum medius dan dieratkan pada kavitas torakis oleh 4 ligamen. Yang pertama untuk ligamen sternoperikardiaka yang menghubungkan dengan corpus sterni superior. Lalu selanjutnya dengan processus sipoideus oleh ligamen sipoperikardiaka. Selanjutnya dengan diafragma oleh ligamentum perikardiofrenika, dan terakhir dengan vertebra oleh ligamen vertebroperikardiaka. Selanjutnya untuk batas-batas jantung sendiri itu dia ada di bagian kanan atas dibatasi oleh SIC 2 linea parasternalis dextra. Selanjutnya untuk kiri atas itu dia dibatasi oleh ya ujungnya itu di SIC 2 linea parasternalis sinistra. Lalu pada bagian kanan bawahnya itu SIC 4 linea parasternalis dextra, dan pada kiri bawah itu SIC 5 linea midclavicularis sinistra. Nah, pada bagian struktur eksternanya dia itu terdapat fascia sternocostalis, fascia diafragmatica, dan fascia pulmonalis. Nah, terdapat 4 ruangan jantung, yaitu atrium dextrum, atrium sinistrum, ventriculus dextrum, dan ventriculus sinistrum. Nah, selanjutnya pada bagian skeleton cordis. Jadi skeleton cordis itu merupakan kerangka core sendiri. Itu terdiri atas annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan vas membranacea septum interventricular, interatrial, dan atrioventricular. Jadi pada bagian annulus fibrosus itu merupakan cincin fibrosa yang berjumlah 4 yang mengelilingi 2 ostium atrioventricularis, orifisium aorta, dan orifisium truncus pulmonalis.
Nah, selanjutnya untuk trigonum fibrosum itu merupakan daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara anulus. Ada trigonum fibrosum dextrum dan trigonum fibrosum sinistrum. Lalu pada bagian atrium dextrum itu pada bagian halusnya itu ada sinus venarum cavarum, dan bagian kasarnya itu ada musculus pectinapi auricular dextra. Nah, pada bagian halus dan kasarnya itu dipisahkan oleh crista terminalis pada bagian dalam, dan pada bagian luarnya itu dibatasi oleh sulcus terminalis. Selanjutnya di sini juga di atrium dextra juga terdapat fossa ovalis dan limbus fossa ovalis. Yang fossa ovalis itu merupakan obliterasi dari foramen oval. Selanjutnya ada ostium avidextra yang menghubungkan dengan ventriculus dexter. Selanjutnya juga ada ostium sinus coronaris yang merupakan valvula de Bessy, dan ostium vena cava inferior yang merupakan valvula Eustachi. Nah, jadi di atrium dextra itu merupakan muara-muara pembuluh darah dari vena cava superior, inferior, sinus coronarius, dan vena cordis minimi. Selanjutnya pada bagian ventriculus dexter, dia ada suatu ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carneae, dan ada jenis-jenis trabecula carneae. Yang pertama musculi papillaris dengan chordata tendinae-nya. Lalu selanjutnya ada trabecula septomarginalis yang terdapat bundle of His dan regi biasa menonjol di bagian dalam. Selanjutnya pada bagian ventriculus dexter juga terdapat ostium tulenci pulmonalis. Selanjutnya atrium sinister itu dia terdiri dari sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Terdapat ostium avisinistrum yang hubungkan dengan ventriculus sinistrum. Selanjutnya ada fossa ovalis dan valvular foraminis ovale yang dimurai oleh atrium sinister itu dimurai oleh dua buah vena pulmonalis dextra, satu buah vena pulmonalis sinistra superior, satu buah vena pulmonalis sinistra inferior. Selanjutnya pada bagian ventriculus sinister dia membentuk apex cordis, dan pada bagian ini juga ventriculusnya itu lebih tebal. Selanjutnya di sini juga ada ostium aorta dan musculi papillaris bersama chordata tendinae-nya. Nah, bagian ventriculus sinister yang mendekati aorta disebut vestibulum aorta. Selanjutnya untuk katup-katupnya itu ada 4 katup, 2 katup atrioventricularis dan 2 katup semilunaris. Untuk atrioventricularisnya itu ada valva tricuspidalis dan valva mitralis. Untuk semilunar itu valva pulmonalis dan valva aorticus. Nah, untuk neurovaskularisasinya itu jadi untuk aliran darah jantungnya sendiri darah dari seluruh tubuh yang mengandung CO2 itu masuk ke atrium dextra melalui vena cava superior dan inferior, lalu masuk ke valva tricuspidalis, selanjutnya ke ventricular dextra, lalu vena pulmonalis terbuka masuk ke pulmo untuk gas exchange menjadi O2 melalui truncus pulmonalis. Selanjutnya darah yang mengandung O2 itu masuk kembali ke dalam atrium sinistra melalui pula pulmonalis dextra sinistra. Selanjutnya valva mitralis terbuka, lalu ventricle sinistra masuk ke ventricle sinistra, lalu valva aorta terbuka dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya untuk vaskularisasinya itu dari aorta ascendens yang bercabang menjadi arteri koronaria dextra dan sinistra. Yang koronaria dextra dan sinistra itu memvaskularisasi jantung sendiri. Dan untuk venanya itu dia mayoritas tuh vasa venosa pada core yang bermula pada sinus coronarius menuju atrium dextrum, yaitu vena cardiaca magna, parva, media, posterior. Selanjutnya untuk vena cordis minima itu bermuara langsung ke atrium dextrum melalui foramina venarum cavarum. Nah, untuk inervasinya itu ada inervasi autonom diperankan oleh plexus cardiacus, yang simpatisnya itu oleh ganglion cervical dan ganglion thoracal 2-5. Selanjutnya ada serabut parasimpatis oleh nervus vagus, dan inervasi sensorik itu diambil peran oleh serabut aferen dan menghasilkan refleks kardiovaskular. Selanjutnya untuk sistema conductans cordis, yaitu konduksi jantung yang dihasilkan dari SN node, lalu ke AV node, bundle His dan cabangnya, selanjutnya ke serabut Purkinje dan ke myokardium sehingga menghasilkan kontraksi jantung. Selanjutnya untuk klinisnya sendiri, dia ada patent foramen ovale atau foramen ovale yang persisten setelah bayi lahir. Selanjutnya ada atrial septal defect atau ASD
yaitu ketidaksempurnaan penutupan septum interatrial yang menyebabkan jantung bocor, left duration. Selanjutnya ventricular septal defect, VSD, itu dia ketidaksempurnaan penutupan septum interventrikular, left duration. Selanjutnya patent ductus arteriosus, PDA. Ductus arteriosus persisten terhubung dengan aorta descendens. Saat fetus normal akan tapi seharusnya akan terobliterasi menjadi ligamentum arteriosum brutali. Darahnya itu masuk ke aorta dari truncus pulmonalis. Selanjutnya ada murmur atau bising jantung. Murmur atau bising jantung itu jadi suara jantungnya itu abnormal, bisa jadi karena stenosis maupun regurgitasi. Selanjutnya untuk cardiac revert pain, dia itu stimulasi nyeri pada miokard awalnya itu, lalu medullospinalis segmen T1 sampai T4 nya itu, trauma sisi kiri juga segmen cervicalis, lalu ke otak, lalu nyeri proyeksi pada bagian yang diperserafi oleh nervus cervicalis spinalis segmen T1 sampai T4 atau T5 dan segmen cervicalis. Nah, jadi pada bagian itu terjadi iskemia yang dapat menimbulkan nyeri yang tidak hanya di daerah dada, namun bisa juga nyerinya itu sampai pundak dan lengan. Selanjutnya acute myocard infarction, yang itu dia tuh bisa disebabkan oleh atherosclerosis, oklusi, iskemia pada miokard, nekrosis miokard yang berakibat pada AMI atau acute myocard infarction. Lokasi yang sering terjadinya itu di LAD, left anterior descending artery, arteria coronarius dextra, dan ramus circumflexa artery coronaria dextra. Mungkin segitu saja penjelasan tentang atau laprak kedua saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.